Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronisa dengan NIM 0603521027. Saya akan menjelaskan tentang Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Ryazan, Rusia pada tanggal 26 September 1849. Putra seorang pendeta paroki yang miskin. Dia suka bekerja dengan ayahnya di kebun dan minat awal pada tanaman berlangsung seumur hidupnya. Pada tahun 1870, Pavlov diterima di Universitas St. Petersburg, Leningrad di Rusia. Di universitas itu, ia belajar kimia organik dan kimia anorganik. Dengan cara ini, dia belajar tentang apa yang membentuk kedua hal anorganik pada tanaman dan hewan. Penemuan Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologi adalah hasil penyelidikannya tentang refleks berkondisi. Dengan penemuannya, ini Pavlov meletakkan dasar-dasar behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian-penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Classic conditioning, pekondisian atau persyaratan klasik, adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Nama saya Maisha Najaya Runisa dengan nomor induk mahasiswa 0603521030. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme. Siapakah Vladimir M. Bekhterev? Vladimir Mikhailovich Bekhterev adalah ahli neurofisiologi, psikiater, fisiolog, psikolog, dan refleksolog berkebangsaan Rusia. Pada tahun 1881, Bekhterev menerima gelar dokter dari Akademi Bedah Medis Petersburg dan kemudian ia melanjutkan belajarnya ke luar negeri selama 4 tahun. Ia menuntut ilmu di Universitas Leipzig bersama Wundt dan mengambil mata kuliah tambahan di Berlin dan Paris. Kemudian ia kembali ke Rusia untuk mengajar di Universitas Kazan sebagai dosen penyakit mental. Pada 1893, ia ditunjuk sebagai pimpinan bagian penyakit mental dan syaraf di Akademi Kesehatan Militer. Pada 1907, ia mendirikan Psychoneurological Institute yang kini mengabadikan namanya. Pokok pemikiran tokoh behaviorisme Bekhterev. Minat Bekhterev adalah pengondisian respon motorik. Ia menerapkan prinsip-prinsip pengondisian Pavlov pada otot. Penemuan utamanya adalah refleks terasosiasi. Ia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus yang terkondisi, tapi juga stimulus yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Hubungan dengan psikologi. Bekhterev menyelidiki berbagai masalah neurologis, fisiologis, morfologis, dan psikologis. Dalam pendekatannya, ia selalu fokus pada studi kompleks tentang masalah otak dan manusia. Ia banyak menggunakan konsep refleks saraf. Ia memperkenalkan konsep refleks motor kombinasi ke dalam sirkulasi dan pengembangan konsep refleks ini ditemukan dan dipelajari jalur sumsum tulang belakang dan otak manusia. Dijelaskan beberapa formasi otak, menetapkan dan mengidentifikasi sejumlah refleks, sindrom, dan gejala. Refleks fisiologis, ankylosing spondylitis atau scapular brachial, refleks spindle besar, dan ekspresi, dan lain-lain, memungkinkan untuk menentukan keadaan lengkung refleks yang sesuai. Dan refleks patologis atau refleks dorsal, Mendel Bekhterev, refleks carpal tunnel, dan Bekhterev refleks, dan Jacobson, mencerminkan kekalahan jalur piramida. Nama saya Maisha Najaya Runisa dengan nomor induk mahasiswa 0603521030. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme. Siapakah Edward Lee Thorndike? Edward lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 dan wafat pada 9 Agustus 1949 adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University.
Karyanya di bidang psikologi, perbandingan, dan proses pembelajaran membuahkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Ia juga bekerja di pengembangan sumber daya manusia di tempat industri seperti ujian dan pengujian karyawan. Ia adalah anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association pada tahun 1912. Selama di Harvard, ia tertarik pada bagaimana hewan belajar atau yang disebut dengan etologi, dan bekerja sama dalam penelitian dengan William James. Setelah itu, ia menjadi tertarik pada hewan atau manusia dan kemudian mengabdikan dirinya demi penelitiannya ini. Tesis Edward hingga saat ini masih dianggap sebagai dokumen penting dalam ranah ilmu psikologi komparatif modern. Setelah lulus, Thorndike kembali ke minat awal, yaitu psikologi pendidikan. Pada tahun 1898, ia menyelesaikan PhD-nya di Universitas Columbia di bawah pengawasan James McCandless, salah satu pendiri psikometri. Teori-teori. Yang pertama, ada pembelajaran dengan cara trial and error. Thorndike menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi atau koneksi-koneksi antara pengalaman indrawi atau persepsi terhadap stimulus atau peristiwa, dan impuls-impuls saraf atau respon-respon yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Thorndike percaya bahwa pembelajaran sering terjadi melalui rangkaian eksperimen trial and error. Yang kedua, ada implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik ini, jika dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu bisa diimplementasikan dengan cara inquiry. Seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperhatikan kepada siswa. Kemudian, siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Siswa akan menemukan sebuah cerita baru yang dihasilkan dari menghubungkan gambar. Hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir menemukan sesuatu hal yang baru dari sebuah gambar. Karir setelah lulus. Karir Thorndike sebagai peneliti dimulai ketika ia mengusulkan bahwa perubahan adaptif dalam perilaku hewan mirip dengan cara manusia belajar. Dalam tesisnya, ia mengusulkan dua undang-undang yang ia pahami adalah dasar untuk memahami pembelajaran pada spesies apapun. Hukum dampak adalah yang pertama dari yang diusulkan, dan hukum yang mempertahankan tingkat kepentingan yang lebih tinggi bahkan hingga hari ini. Undang-undang ini mendalilkan bahwa perilaku yang telah diikuti oleh hasil yang lebih memuaskan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengulangi diri mereka sendiri di masa depan dalam menanggapi rangsangan yang sama. Hukum latihan di sisi lain mengatakan bahwa suatu perilaku menjadi lebih kuat dan lebih semakin sering diulang dalam menanggapi stimulus yang sama. Namun, pada tahun 1932, Thorndike sendiri menetapkan bahwa hukum kedua ini tidak sepenuhnya sah dalam semua kasus. Hubungan dengan psikologi. Yang pertama ada prinsip multiple responsi. Prinsip ini memberitahukan bahwa binatang dan manusia mencoba bermacam responsi sebelum ia mendapatkan responsi yang ia harapkan melalui proses yang disebut dengan trial and error. Aktivitas trial and error ini dipengaruhi terhadap adanya beberapa unsur seperti hambatan, motivasi atau kesulitan, kadang usaha dilakukan tanpa arah, aktivitas percobaan yang terbukti berhasil, seleksi dari responsi yang kurang efektif, atau konsolidasi hasil yang pernah mereka harapkan. Yang kedua, ada prinsip kesiapan mental. Yang dinamakan dengan kesiapan mental adalah kecenderungan tingkah laku tertentu. Kesiapan mental ini dikarenakan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Sasima Aziza dengan NIM 0603521028. Ingin menjelaskan apa itu psikologi behaviorisme dengan tokoh John B. Watson. Tokoh behaviorisme yang keempat adalah Watson. Dia lahir di dekat Granville, South Carolina. Ibunya merupakan sosok yang religius, namun sifat ayahnya keterbalikan dari ibunya. Watson lahir dari keluarga
keluarga miskin hanya mengandalkan hasil lading saja. Ketika Watson berumur 13 tahun, dia dan ibunya ditinggal ayahnya. Kejayaan Watson ini menjadi masa Watson yang paling produktif bagi psikologi. Pada usia 31 tahun, Watson menjadi sosok yang dipuja oleh masyarakat sekitar, termasuk para mahasiswa Hopkins. Watson menjadi pimpinan Fakultas Psikologi dan editor Psikological Review menggantikan Mark Baldwin pada tahun 1913. Watson menerbitkan artikelnya yang terkenal pada Psychological Review. Pokok kajian behaviorisme adalah unsur-unsur perilaku, yakni gerakan maskular tubuh dan sekresi kelenjar. Menurut Watson, respon bersifat eksplisit dan implisit. Respon eksplisit tampak nyata dan dapat diobservasi secara langsung. Respon implisit seperti gerakan-gerakan di dalam organ, sekresi kelenjar dan impuls saraf terjadi di dalam tubuh organisme sama halnya dengan respon. Stimuli juga dapat bersifat sederhana maupun kompleks. Gelombang cahaya yang menyentuh pupil adalah sebuah stimuli sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Istismazah dengan NIM 0603521023 dari kelompok 6. Ingin menjelaskan psikologi behaviorisme dengan Thomas Hull. Seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif ini lahir pada tanggal 24 Mei 1884, lalu meninggal di 10 Mei 1952. Metodenya yang terkenal itu dipergunakan untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis, serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Teori Hull, teori behaviorisme menurut Hull, dikelompokkan dalam 6 kategori. Tanda luar yang mendorong tingkah laku, respon terhadap kebutuhan, stimulasi pengganti dorongan sebagai aktivator respon, faktor yang melawan respon, bangkitnya respon. Teori Hull mengandung struktur postulat dan teorema yang logis mirip seperti geometri Euclid. Postulat, pernyataan umum tentang perilaku yang tidak dapat diverifikasi secara langsung, meskipun teorema yang secara logis berasal dari postulat itu dapat diuji. Kontribusi ke dalam psikologi. Kontribusi terpenting dari Hull untuk psikologi adalah dia menunjukkan manfaat dari pengarahannya, kan pandangan seseorang terhadap tujuan utama dari teori perilaku yang sistematis dan ilmiah, dan mempopulerkan pendekatan behavioristik yang amat objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme dan salah satu tokohnya, yaitu Edward C. Stallman. Edward C. Stallman adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang mengemukakan konsep psikologi positif dalam behaviorisme. Dia terkenal karena behaviorisme kognitif, penelitiannya tentang peta kognitif, teori pembelajaran laten, dan konsep variabel intervening. Stallman lahir pada 14 April 1886 dan meninggal pada 19 November 1959. Pokok pemikirannya, teori Stallman ini didasarkan kepada pernyataan bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan disebut tingkah laku molar. Tingkah laku molar ini terdiri dari tingkah laku yang lebih kecil yang disebut tingkah laku molekular, yang dapat diperlihatkan melalui perbuatan makan. Akan tetapi, gerakan-gerakan mengangkat sendok, mengambil makanan di piring, dan menyuapkannya ke dalam mulut di dalam perbuatan makan adalah tingkah laku molekular. Tujuan dari tingkah laku terletak pada tingkah laku molekular. Dan dengan demikian, Stallman tidak menyetujui pendapat Watson yang menekankan pentingnya tingkah laku molekular atau refleks. Karya-karyanya seperti Purposive Behavior in Animals and Man, yang kedua ada Behavior and Psychological Man, Essays in Motivation and Learning, dan yang ketiga ada Collect Papers in Psychology. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan nomor NIM 0603521027 ingin membahas tentang Edwin Mitchell Holt. Holt lahir di Winchester, Massachusetts. Ia lulus dari Harvard pada tahun 1896 dan menerima gelar PhD juga dari Harvard pada tahun 1901. Mentornya di Harvard adalah William James, Hugo Munsterberg, dan Josiah Royce. Holt pensiun dari mengajar di Harvard pada tahun 1918. Kaklik 1971 menyatakan bahwa pensiunnya Holt dari Harvard disebabkan oleh berbagai sebab. Prestasi Holt seorang psikolog dan pendidik terkemuka terkenal karena inovasinya dalam psikologi filosofis. Ketenarannya akan bertumpu pada kemampuannya untuk memberikan kedalaman dan kecanggihan filosofis pada berbagai teori perilaku. Siapakah B.F. Skinner? Burgess Frederick Skinner, beliau lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tahun 1904. Ia adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Ia terkenal dari arus behaviorisme. Masa kanak-kanaknya dilalui dengan kehidupan yang penuh dengan kehangatan, namun cukup ketat dalam disiplin. Ayahnya adalah pengacara yang menjadi general counsel di sebuah perusahaan batubara besar, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Skinner menempuh pendidikannya di Hamilton College dan di Universitas Harvard pada tahun 1936. Dia mengajar di Universitas Minnesota pada tahun 1948. Dia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Pemikiran B.F. Skinner dalam aliran teori ini. Kepribadian terutama adalah hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Menurutnya, orang mungkin berilusi dalam menjelaskan dan meramalkan perilaku berdasarkan faktor-faktor dalam kepribadian, tetapi ia dapat mengubah perilaku dan mengendalikannya hanya dengan mengubah ciri-ciri lingkungan. Skinner membedakan dua perilaku. Yang pertama, perilaku yang alami atau innate behavior, yang kemudian disebut juga sebagai respondent behavior. Lalu yang kedua, perilaku operan atau operant behavior, metode pembelajaran yang terjadi melalui reward dan punishment pada perilaku. Melalui pengondisian operan, seorang individu membuat hubungan antara perilaku tertentu dan konsekuensinya. Skinner membuat 3 asumsi dasar, yaitu 1. Perilaku itu terjadi hukum. Kedua, Skinner menekankan bahwa perilaku dan kepribadian manusia tidak dapat dijelaskan dengan mekanisme krisis seperti ID atau ego. Lalu yang ketiga, perilaku manusia tidak ditentukan oleh pilihan individual. Siapakah Edwin Guthrie? Edwin Ray Guthrie lahir pada 9 Januari 1886 di kota Lincoln, Nebraska. Dia adalah putra dari seorang guru dan manajer bisnis, serta salah satu dari 5 bersaudara. Ia berspesialisasi dalam matematika dan kemudian di bidang filsafat dan psikologi di Universitas Nebraska. Pada 1930-an, Ray Guthrie sudah menjadi salah satu psikolog paling terkenal di Amerika Serikat. Pemikiran Edwin Guthrie dalam aliran teori ini. Teori pembelajaran menurut Edwin Ray Guthrie, asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Hukum contiguity adalah suatu prinsip asosionisme, yaitu respon atas suatu situasi cenderung diulang bila mana individu menghadapi suatu situasi yang sama. Kunci teori Guthrie terletak pada prinsip tunggal bahwa kontiguitas merupakan fondasi pembelajaran. Kunci teori Guthrie, yang pertama ada hukuman menurut Guthrie. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Lalu yang kedua ada dorongan menurut Guthrie. Dorongan fisiologis merupakan apa yang oleh Guthrie dikatakan maintaining stimuli atau stimuli yang mempertahankan, yang menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. Kunci teori Guthrie yang ketiga adalah lupa menurut Guthrie. Menurut Guthrie, lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Jadi, menurut Guthrie, lupa pasti melibatkan proses belajar baru. Ini adalah bentuk retroactive inhibition atau hambatan retroaktif.
yang ekstrim, yakni fakta bahwa proses belajar lama diintervensi oleh proses belajar baru. Lalu yang terakhir ada transfer training. Menurut Guthrie, dalam hal ini kurang terlalu berharap karena pada dasarnya seseorang akan menunjukkan respon yang sesuai dengan stimuli jika pada kondisi yang sama. Guthrie selalu mengatakan pada mahasiswa universitasnya, jika Anda ingin mendapat manfaat terbesar dari studi Anda harus berlatih dalam situasi yang sama persis, dalam kursi yang sama di mana Anda akan diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Ismin Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme dan tokoh keduanya, yaitu Julian Reuther. Julian Reuther, tokoh behaviorisme yang terakhir adalah Reuther. Reuther dibesarkan di Brooklyn, New York. Ketika SMA, dia tertarik dengan karya Alfred Adler dan Sigmund Freud, sehingga dia berminat untuk masuk ke dalam dunia psikologi. Namun, dia kecewa karena mengetahui bahwa lapangan kerja yang tersedia sangat sedikit apabila dia menjadi psikolog. Reuther memilih bidang kimia di Brooklyn College. Di sana dia bertemu dengan Adler dan akhirnya pindah juga ke psikologi walaupun dia sudah tahu resiko sedikitnya lapangan kerja. Setelah mendapat gelarnya PhD dari Universitas Indiana pada 1941, dia memulai karirnya menjadi pengajar di rumah sakit jiwa di Connecticut. Dia juga bekerja sebagai psikolog angkatan bersenjata Amerika pada Perang Dunia II, mengajar hingga 1963 di Universitas Negeri Ohio. Pada 1988, Reuther menerima Distinguished Scientific Contribution Award dari APA. Pokok pemikirannya, Reuther mengembangkan sebuah bentuk behaviorisme kognitif. Sama seperti Bandura, dia hanya mempelajari subjek manusia dalam interaksi sosial. Bagi Reuther, kondisi kognitif internal memberikan pengaruh terhadap pengalaman eksternal. Reuther memfokuskan banyak riset terhadap sumber penguat. Lokus kontrol internal, penguatan tergantung pada diri mereka sendiri. Dan lokus kontrol eksternal, penguatan tergantung pada kekuatan dari luar. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.